Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Undang-Undang Pokok Agraria Jumat 24 September 2021 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan dan langsung mengambil alih komando. Peserta upacara disiapkan. Bupati Kudus selaku pembina upacara tiba, peserta upacara disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Hapus upacara peringatan Hari Ulang Tahun Undang-Undang Pokok Agraria ke-61 tingkat Kabupaten Kudus. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Marilah kita sejenak kita mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. 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 Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Dan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor, pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Penerima dipersilahkan menempatkan diri. Lapor. Penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Tanda kebesaran buka. Hormat! Gerak! Gerak! Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92/TK/tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92/TK/tahun 2021
tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Daftar nama pegawai negeri sipil yang memperoleh Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Nomor urut, nama, pangkat jabatan, tanda kehormatan yang dianugerahkan. Nomor 1 sampai dengan 855 dan seterusnya. 856, Eko Budi Santoso, penata muda tingkat 1, petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Satya Lancana Karya Satya, 30 tahun. Nomor 857 sampai dengan 1236 dan seterusnya. 1237, Wawan Satriawan SH, penata muda tingkat 1, surveyor pemetaan penyelia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Satya Lancana Karya Satya, 20 tahun. Nomor 1238 sampai dengan 1866 dan seterusnya. 1867, Tri Raharjo SSI MGIS, penata kadastral pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Satya Lancana Karya Satya, 10 tahun. Nomor 1868 sampai dengan 4786. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembacaan selesai. Tanda kehormatan tutup. Hormat! Gerak! Bupati Kudus dimohon berkenan menyematkan dan menyerahkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Disilakan. Menyematan dan secara simbolis yang pertama kepada Bapak Eko Budi Santoso, Satya Lancana Karya Satya, 30 tahun. Selanjutnya kepada Bapak Wawan Satriawan. Penyematan dan penyerahan yang terakhir kepada Bapak Tri Raharjo, Satya Lancana Karya Satya, 10 tahun. Penyematan dan penyerahan secara simbolis selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Penerimaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Istirahatkan. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak! Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 24 September 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta jajaran. Keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021. Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021 ini, kita mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional. Dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU CK dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta mendorong investasi. OJK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan. Kegiatan berusaha telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam memberikan izin berusaha. Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada 3 persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, persetujuan di lingkungan, dan detail tata ruang RDTR yang bersama-sama pemerintah daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya. Terkait tata ruang, Kementerian ATR BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographic Information System tata ruang atau GISTARU di antara RTR online, RDTR interaktif, RTR builder, konsultasi publik online, dan Protaru. Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, hari ini akan diluncurkan sistem pendaftaran online, aplikasi Logetku, dan aplikasi permohonan informasi online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transportasi pelayanan. Para hadirin yang saya hormati, kemarin Presiden telah menyerahkan sertifikat distribusi tanah objek reforma agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertifikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota. Selanjutnya perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakat atau akses reform untuk memastikan penerima sertifikat mendapatkan akses permodalan. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah, daerah, dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya akses reform kepada penerima sertifikat distribusi tanah. Tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam rangka memerangi kejahatan pertanahan atau yang kita kenal dengan mafia tanah,
yang semakin meresahkan masyarakat. Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum. Bagi pegawai Kementerian ATR BPN, baik ASN ataupun PPNPN, jangan sekali-sekali menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat. Dalam rangka percepatan PTSL, saya mengajak gubernur dan bupati wali kota untuk mensukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB. Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR BPN dalam mensukseskan program strategis Kementerian ATR BPN. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada jajaran Kementerian ATR BPN di seluruh tanah air atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja kerasnya selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan. Maka dari itu, seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test atau yang biasa disebut CAT. Dan talent pool sehingga penerimaan atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Agraria dan Tata Ruang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional kali ini, kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta, serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siap! Gerak! Lagu Mars Badan Pertanahan Nasional. Insan pertanahan dan tata ruang, baktikan diri membangun bangsa. Bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kementerian menjadi profesional terpercaya, masyarakat makmur sejahtera. Agraria angkat skala pasti dan terjaga. Ciptakan aman dan nyaman, terlukit berkelanjutan. Tuhan yang Maha Esa tuntunlah semua demi cita-cita mulia. Kementerian Agraria dan
dan bangsa, bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kementerian, melayani profesional terpercaya, masyarakat makmur sejahtera. Wujudkan reforma agraria, atas tanah pasti dan terjaga. Ciptakan aman dan nyaman, produktif berkelanjutan. Tuhan Yang Maha Esa tuntunlah semua demi cita-cita mulia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memandu doa ini secara Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon untuk menjalankan sesuai dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, jadikanlah Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan kami, serta meneguhkan tekad untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkanlah ikatan di antara bangsa kami agar senantiasa saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan bumi, air, dan udara. Maka bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri. Lapangkanlah nurani kami agar senantiasa bersih dan suci. Terangilah hati kami agar senantiasa pandai bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan mampu mewujudkan cita-cita kami menuju kantor pertanahan yang maju dan modern. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami dan guru kami, dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Keras! Upacara selesai, pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
Untuk selanjutnya, peserta upacara dapat diistirahatkan. Ya, Bapak Ibu, Istirahat di tempat. Gerak. sebagai tambahan acara, dan kami sisipkan penyerahan secara simbolis sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kabupaten Kudus sebanyak 105 bidang dan penyerahan penghargaan atas kerjasama dalam rangka legalisasi aset pemerintah Kabupaten Kudus. Penyerahan yang pertama, sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kabupaten Kudus sebanyak 105 bidang yang sampai dengan tanggal 24 September 2021 telah diserahkan sertifikat hak pakai sejumlah 232 bidang yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Kudus. Dilanjutkan penyerahan penghargaan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus oleh yang terhormat Bupati Kudus atas kerjasamanya dalam rangka legalisasi aset pemerintah Kabupaten Kudus. Ya, untuk selanjutnya peserta upacara dapat dibubarkan. Siap. Gerak. Bubar. Jalan. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Undang-Undang Pokok Agraria telah selesai. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh petugas upacara yang hari ini bertugas, dan kami ucapkan juga selamat Hari Ulang Tahun untuk Undang-Undang Pokok Agraria. Melayani profesional terpercaya, ATR BPN, maju dan modern. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.